Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani. Setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Setiap pelanggaran ya harus ada sanksi hukumnya. Kalau perlu itu koruptor aja, jelas-jelas uang rakyat dimakan itu, Mas. Ini namanya restoratif justice. Restore itu kan memperbaiki sesuatu yang dianggap sudah rusak, kita perbaiki tanpa harus ke meja hijau, ke pengadilan. Selesai sampai di tahap penuntutan saja. Tidak perlu sampai proses persidangan. Kalau Rasul belum? Nggak tahu, pernah dengar sih. Surat dari Pak Jaksa Agung, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 2020, saya sebaik pribadi maupun secara lembaga sangat sependapat bahwa penegakan hukum itu merupakan upaya terakhir. Jadi itu ultimum remedium. Perkara-perkara yang tidak harus sampai ke pengadilan, kalau memang sudah ada misalnya itikat baik para pihak untuk damai misalnya, atau untuk mengganti misalnya kalau kasus penipuan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu harus. Jadi nanti arahnya nanti ke sana. Nanti ada kategori hukuman denda, ada kerja sosial dan lain sebagainya. Untuk perkara-perkara tertentu, tidak semua perkara. Hukuman pelaku ya sebenarnya cuma di sanksi sosial aja. Ya contohnya ya mungkin ya dikucilkan dipajang di masyarakat gitu ya. Itu yang lebih tepat sih, untuk itu 2 bulan penjara pun udah sebagai pukulan sih. Yang saya baca itu neneknya juga kan nggak tahu kalau ternyata tanah itu kan kepemilikannya kan punya suatu instansi. Menurut saya sih untuk hal sepele kayak gitu kayaknya nggak perlu sampai ini deh, nggak perlu sampai diberlakukan hukuman yang kayak gitu. Hal yang kayak mencuri sendal atau apapun atau makanan itu mungkin ada negosiasi untuk antar kedua pihak itu sih dimaafkan atau silaturahmi. Misalkan cuma ngambil buah yang jatuh dari pohon, itu saya agak miris sih, karena menurut saya hal-hal kayak gitu menurut saya sih nggak perlu dihukum di negara ya, karena menurut saya itu bisa dari kebijakan antara si yang mencuri sama yang pemilik kebun contohnya. Ya karena setiap pelanggaran ya harus ada sanksi hukumnya. Sebenarnya sih nggak usah dihukum, kasihan ya. Udah tua juga ntar bakal mati dia. Udahlah, kasih kebebasan lah. Itu paling ya maaf, nyuri apa sih? Ya maaf nih, saya mah jujur aja dah. Udah kasih kebebasan aja lah. Kalau perlu itu koruptor aja, jelas-jelas uang rakyat dimakan itu, Mas. Ini namanya restoratif justice. Restore itu kan memperbaiki sesuatu yang dianggap sudah rusak, kita perbaiki tanpa harus ke meja hijau, ke pengadilan. Selesai sampai di tahap penuntutan saja. Tidak perlu sampai proses persidangan. Ya, itu diatur di pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan C Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada pokoknya A, tersangka baru pertama kali. Jadi pertama kali, kalau kedua nggak ada cerita. Baru pertama kali melakukan tindak pidana. B, tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Jadi ada aturan-aturannya juga. Karena pasal 351 ayat 1 di bawah 5 tahun. Yang ketiga atau C, pihak korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh tersangka dan telah menerima bantuan biaya pengobatan yang telah diberikan oleh tersangka melalui keluarganya. Jadi ada kriterianya, nggak semuanya. Inilah kriterianya yang diatur di pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan C. Kalau bisa didamaikan tanpa jalur pengadilan, kenapa harus ke pengadilan? Ini pun pembelajaran bagi masyarakat, tidak semua perkara harus sampai ke pengadilan.
Karena stigma di masyarakat itu premium remedium, apa-apa saya bawa ke pengadilan, saya bawa ke pengadilan. Padahal kan teori hukum mengatakan pengadilan itu upaya terakhir, nggak ada jalan lain lagi. Ultimum yang udah terakhir, nggak ada jalan lain, baru ke pengadilan. Nah, ini kita sekarang rubah yang pemikiran masyarakat kalau bisa didamaikan misalnya dengan hukum adat setempat atau pemuka-pemuka adat, selesai, nggak perlu sampai ke polisi. Kalau sampai pun ke polisi, polisi pasti akan menanyakan, jaksa pasti akan menanyakan, ini mau lanjut ini perkaranya. Jadi setidak-tidaknya Kajari sudah punya andil. Jadi kita meminimalisir keberhasilan penegakan hukum, bagaimana instrumen hukum itu bisa menyejahterakan, bukan semakin banyak perkara yang kita naikkan ke pengadilan semakin sukses, tidak, malah meminimalisir hanya hal-hal yang prinsip, pembunuhan, perampokan, pembegalan, itu nggak ada cerita. Jadi hukum ini bukan untuk balas dendam, hukum ini bukan untuk alat, untuk ego masing-masing. Hukum ini mencerahkan, hukum ini membangun, hukum ini merangkul, memperbaiki. Jangan sampai terjadi lagi. Yang jelas mekanisme itu akan kita lakukan kalau memang tepat sasaran. Kita jangan sampai juga ada stigma nanti kalau terlalu banyak restoratif, gampang nanti restoratif, semua direstoratifkan, tidak. Jadi kita paling ke depannya akan lebih selektif, iya ini pantas atau tidak. Mungkin juga kejaksaan mungkin akan dievaluasi, akan lebih diperketat lagi. Menurut saya sih itu bagus, itu program yang bagus sih, karena yang kayak kita tahu kan biasanya orang yang ngelakuin hal itu kan mungkin entah karena terdesak ekonomi atau segala macem. Kayak tadilah contoh kasusnya yang nenek-nenek sama kayak gitu kan, mungkin mereka karena memang lagi butuh-butuhnya kan, karena kan yang kita tahu kan juga kan nggak semua orang ekonominya sama kan, jadi makanya mungkin mereka melakukan itu dan mereka juga nggak tahu. Saya setuju keadilan restorasi. Ya karena kan baru pertama Bang dia. Satu, yang kedua namanya manusia kan, ya maaf ya, insanul minal khata, manusia kan gudangnya salah, alfa kan. Mungkin dia lupa entah ini kita nggak tahu kan. Ya kasihlah longgar, kalau udah keduanya ya kasih hukuman yang sejerak-jerak mungkin gitu Bang. Karena ini kan sesuatu yang baik, tapi kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik juga hasilnya. Niat baik Jaksa Agung ini tetap harus kita jaga marwahnya.